Makin kesini, hari, minggu, bulan yang kita jalani ini makin terasa aneh. Satu kata untuk kita, bingung. Bingung. Banjir informasi datang begitu cepat, begitu banyak. Padahal otak kita itu seumpama seember air yang hanya bisa menampung satu ember. Dan informasi yang lain itu seolah menutupi kita, membuat kita tenggelam jauh, tak berdaya. Informasi tentang COVID lah, tentang ekonomi lah, tentang kematian lah, tentang penderitaan lah, tentang pertengkaran lah, tentang politik lah, tentang kriminal lah, tentang pengkhianatan lah. Semua serba membingungkan. Maju kena, mundur kena. Di sini susah, di sana susah, keliling sini sana, serba pusing. Makin kesini pikiran kita dihantui banyak ketakutan. Sikap kita menjadi overprotect, ketat dengan ribuan pertanyaan. Kecurigaan makin kuat. Semua serba sensitif. Semua ada di dalam protap. Ini ditanya, itu ditanya. Ini harus dilengkapi, itu harus dilengkapi. Kita makin pusing. Ada orang yang bilang bahwa bahaya yang paling besar itu bukan hanya virus corona, tetapi apa yang disebut pandemic of the mind. Makin kesini pikiran manusia kembali diperhadapkan dengan banyak hal-hal aneh. Dan pandemic of the mind membuat otak saya dan saudara seperti dihantui dengan berbagai perubahan, berbagai hal yang penuh ketakutan. Kita takut terhadap kebutuhan makan, minum, bayar uang sekolah, kesehatan, urusan keluarga. Kita takut dengan urusan bisnis, kita takut dengan segala macam. Kalau mau jujur, taruhlah kita buat semacam neraca timbangan. Kita harus menyebut beban terbesar bagi manusia sekarang adalah bagaimana menghadapi pikirannya sendiri. Sebab segala hal ditampung dalam memori ingatan. Semua yang masuk serba penting. Ini penting, itu penting, ini berkualitas, itu berkualitas, ini didahulukan. Semua butuh penanganan secara cepat, semua butuh solusi. Pikiran kita dibebani karena keadaan kita pas-pasan, sumber daya kita rendah, persediaan tak cukup. Keadaan kita tidak pernah berubah. Dahulu manusia memikirkan sesuatu dengan falsafah mistik, atau seperti kata Tan Malaka, medilog, suatu cara berpikir yang mengaitkan segala hal dengan kuasa atau roh-roh gaib. Kita bilang pikiran seperti itu kurang maju, kurang keren, kuno. Tetapi perhatikan, meski dianggap kuno, tetapi pikiran medilog, jika saudara lihat substansinya, maka penekanannya pada keseimbangan. Ketika manusia sakit, menderita, berhadapan dengan persoalan, bencana, musibah datang, semua selalu dikaitkan dengan keseimbangan. Ada yang salah dengan cara manusia mengelola hidupnya. Ada perlakuan yang tidak benar terhadap alam, terhadap semua keberadaan kehidupan ini. Lalu manusia membuat ritual untuk bebas dari persoalan, semacam evaluasi berdamai, semacam menyeimbangkan kembali keberadaan manusia itu sendiri. Pikiran ini kemudian ditanggalkan. Model ini tidak tepat. Lalu dari medilog manusia bergeser pada apa yang disebut
logis, rasional, semua yang mitos disingkirkan, segala hal dipertanyakan kembali, segala hal dikritisi, digugat. Pokoknya semua yang tidak logis itu tidak diterima. Semua harus rasional, semua harus lebih keren, lebih kekinian, karena hanya dengan yang logis sajalah akan menjawab persoalan semua orang. René Descartes bahkan mengklaim bahwa pikiran adalah inti kehidupan manusia. Aku berpikir, maka aku ada. Betapa beratnya pikiran kita jika pikiran menjadi inti dari kehidupan itu. Oke, mari sekarang kita buat semacam perbandingan. Katanya, jika kita sakit, pikiran kita yang akan menentukan sakit itu bisa sembuh atau tidak, lama atau cepat. Katanya ketika kita susah, pikiran kita yang menentukan kadar susahnya. Lalu kita bertanya, apakah bahagia itu ada? Jawabnya sederhana, kebahagiaan ditentukan oleh cara berpikir kita. Logis. Sekarang kita bertanya lagi, apakah cinta itu ada? Awas saudara, apakah kita harus menjawab bahwa cinta ditentukan oleh pikiran kita? Ingat saudara, cinta berkaitan dengan perasaan. Kita memang pakai otak lah dalam bercinta. Tetapi faktanya, orang yang jatuh cinta selalu ditaklukkan oleh perasaan. Masuk dalam zona cinta, otak itu seolah-olah bertekuk lutut. Kita berhadapan dengan seseorang yang kita cintai, dia marah-marah, secara logis kita bilang, ini tidak bagus. Tapi kita terus mencari dia. Kadang kita pikir cinta membuat kita seperti anak kecil kekanak-kanakan. Tetapi kita tidak sadar kita memang seperti kekanak-kanakan. Wow, ada ruang lain yang menaklukkan pikiran. Sekarang kita bertanya lagi, kalau begitu, apakah Tuhan itu ada? Jangan-jangan kita mengatakan, pikiranlah yang menentukan ada dan tidaknya Tuhan. Kacau saudara. Tuhan tidak ditentukan oleh otak kita. Dia pribadi yang melebihi apa yang kita pikirkan. Tanpa kita mengakui dia dengan pikiran kita bahwa dia Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia memang pribadi, dia Tuhan yang tidak bisa didekati dengan pikiran kita. Sorry, kalau begitu kita harus mengatakan bahwa pikiran bukan inti kehidupan. Masih ada hal lain dalam diri kita yang bisa kita aktifasi. Kita masih punya perasaan, kita masih punya jiwa untuk memaknai tentang apa kehidupan yang sesungguhnya. Kita pun masih punya hati nurani untuk melihat hal penting yang lebih rinci, jauh melebihi apa yang tampak. Kita masih punya cita rasa untuk menentukan keindahan, dan itu datangnya secara natural. Dia datang melebihi otak saya dan saudara. Kalau begitu, bahaya membebani pikiran adalah kita menyangka bahwa pikiran bisa menjawab segala hal. Padahal tidak. Pikiran kita justru ditaklukkan oleh situasi. Ketika manusia ada dalam persoalan, semua beramai-ramai ada dalam persoalan, pikiran kita juga takluk pada hal-hal yang sifatnya situasional. Pikiran kita akan takluk juga pada apa yang namanya soal untung dan rugi bagi manusia. Lebih tepatnya, entah kita berpikir dengan cara kuno, dengan cara yang logis, kita bilang itu pikiran, mitos atau apapun. Lebih tepatnya, pikiran itu semua diarahkan pada kebutuhan yang sama, demi kehidupan. Kalau demi kehidupan dalam situasi sulit ini, kita tak hanya butuh pikiran. Jangan membebani pikiran terlalu besar. Kita butuh jiwa yang kuat, hati yang merasa. Kita butuh penggalian makna kehidupan, cita rasa yang kuat lebih dari sekedar apa yang kita pikirkan.
Jangan bebani pada pikiranmu. Dan satu lagi, kita perlu kembali pada yang utama. Berbahagialah mereka yang memadukan pikiran, hati, jiwa, perasaan di dalam hati, jiwa, pikiran, dan perasaan Kristus. Karena Dia sumber kelegaan. Amin.